Rusia pada mengeklaim perebutan desa lain di wilayah Donetsk timur Ukraina, yang terbaru dalam serangkaian kemajuan menjelang pertemuan puncak besar Ukraina di Swiss. Setelah hampir setahun mengalami kebuntuan, Ukraina terpaksa meninggalkan puluhan permukiman di garis depan pada musim semi ini, dan pasukan Rusia memiliki keunggulan signifikan dalam hal sumber daya manusia dan tenaga kerja. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Senin, 10 Juni 2024, bahwa pasukannya terus maju ke kedalaman pertahanan musuh dan membebaskan permukiman Staromayorsk, yang terletak di barat daya kota Donetsk yang dikuasai Rusia. Hilangnya desa tersebut merupakan pukulan simbolis bagi Kiev, karena wilayah tersebut merupakan salah satu dari sedikit wilayah yang berhasil direbut kembali oleh Ukraina tahun lalu melalui serangan balasan yang kurang maksimal. Staromayorsk berada di bagian depan selatan wilayah Donetsk, salah satu dari 4 wilayah yang diklaim Moskow telah dianeksasi pada tahun 2022 dan menjadi tempat terjadinya pertempuran paling sengit. Putin mengatakan pada forum ekonomi pekan lalu bahwa Rusia telah merebut 47 kota dan desa di Ukraina sepanjang tahun ini. Hal ini termasuk kemajuan di wilayah timur laut Kharkiv tempat Moskow melancarkan serangan darat besar-besaran bulan lalu, yang menyebabkan ribuan warga Ukraina mengungsi dan makin menekan kekuatan pasukan Kiev. Penasihat Keamanan Nasional Presiden AS Joe Biden, Jake Sullivan, mengatakan Minggu bahwa kemajuan Rusia di wilayah perbatasan Kharkiv telah terhenti, setelah Washington mencabut sebagian pembatasan penggunaan senjata sumbangan AS untuk menyerang di dalam wilayah Rusia. Rusia kini mengalihkan fokusnya ke 2 kota strategis di wilayah Donetsk, kata tentara Ukraina yang bertempur di sana kepada AFP. Pertempuran paling sengit terjadi di wilayah ini, Pokrov dan Chasiv Yar. Ini adalah sektor yang sangat mereka inginkan. Ini adalah obsesi mereka, kata Alexander, seorang awak tank berusia 36 tahun. Pasukan Rusia telah menyerang kota Chasiv Yar di puncak bukit selama berbulan-bulan. Penguasaan wilayah ini akan menjadi pukulan strategis bagi Ukraina dan menjadikannya rentan terhadap kemajuan Rusia lebih lanjut. Tentara Ukraina lainnya, Danilo Madiar, 33, mengatakan menjadi sangat sulit untuk mempertahankan garis depan ini dengan banyak kerugian. Zelensky mengatakan pada Senin bahwa situasi di wilayah Donetsk adalah yang paling sulit di seluruh garis depan. Rusia juga melanjutkan kampanye serangan udara di kota Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, pada Senin dengan serangan yang melukai sedikitnya 7 orang. Ada 3 serangan terhadap kota itu dengan menggunakan bom udara berpemandu, kata wali kota Igor Terehov dalam sebuah unggahan di Telegram. Sebelumnya pada hari yang sama, 1 orang dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka akibat tembakan Rusia di desa Dergachi, di barat laut kota tersebut. Pasukan Ukraina secara terpisah mengeklaim telah menyerang sistem pertahanan udara canggih Rusia semalam di semenanjung Crimea, yang dianeksasi Moskow pada tahun 2014. Staf umum mengatakan Ukraina telah menyerang sistem pertahanan udara S-400 di dekat kota Dzhankoy dan juga menargetkan 2 sistem S-300 di dekat Chornomorsk dan Yevpatoria. Belum ada komentar langsung dari Moskow mengenai dugaan serangan tersebut dan AFP tidak dapat memverifikasi klaim tersebut secara independen. 7 orang juga terluka di wilayah perbatasan Belgorod Rusia, 4 orang akibat ledakan ranjau dan 3 orang akibat serangan udara Ukraina.